Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kabar adik-adik selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya sebelum memulai materi, kita berdoa dulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas soal PJOK PAS UAS lengkap dari basket, atletik, pencak silat dan sebagainya. Oke, kita bisa mulai. Yang pertama, pilihan ganda. Pencipta permainan basket adalah A. Dr. James Naismith, B. Dr. James E. Naismith, C. Dr. E. Naismith, D. James Naismith. Pencipta permainan basket adalah Dr. James Naismith, Dr. James E. Naismith, Dr. A. Naismith, James Naismith. Nomor 2. Salah satu gerak dasar basket adalah menggiring bola. Nama lain menggiring bola basket yaitu A. Lay up, B. Dribbling, C. Shooting, D. Pivot. Salah satu gerak dasar basket adalah menggiring bola. Nama lain menggiring bola basket yaitu lay up, dribbling, shooting, atau pivot. Nomor 3. Melakukan gerak shooting, bola dilempar ke arah A. lawan, B. keranjang, C. teman, D. pelatih. Melakukan gerak shooting, bola dilempar ke arah lawan, keranjang, teman, atau pelatih. Nomor 4. Bentuk lapangan basket adalah A. kotak, B. persegi, C. persegi panjang, D. jajar genjang. Bentuk lapangan basket adalah kotak, persegi, panjang, atau jajar genjang. Nomor 5. Gambar di samping adalah gerakan A. memegang bola, B. bounce pass, C. chest pass, D. dribbling. Gambar di samping adalah gerakan memegang bola, bounce pass, chest pass, atau dribbling. Lanjut soal isian. Permainan bola basket menggunakan bola yang berukuran 6. Permainan bola basket menggunakan bola yang berukuran titik-titik. Lanjut nomor 7. Saat melakukan gerakan dribble sambil berlari, jumlah tangan untuk mendribble yaitu titik-titik tangan. Saat melakukan gerakan dribble sambil berlari, jumlah tangan untuk mendribble bola yaitu titik-titik tangan. Nomor 8. Untuk menghindari bola direbut dari lawan, dapat melakukan gerakan yang menggunakan satu kaki sebagai poros dan kaki yang lain dapat berputar 360 derajat. Gerakan ini disebut gerakan. Untuk menghindari bola direbut dari lawan, dapat melakukan gerakan yang menggunakan satu kaki sebagai poros dan kaki yang lain dapat berputar 360 derajat. Gerakan ini disebut gerakan.
Nomor 9. Untuk dapat memainkan permainan basket, diperlukan latihan gerak dasar permainan basket. Sebutkan 3 gerak dasar basket. Untuk dapat memainkan permainan basket, diperlukan latihan gerak dasar basket. Sebutkan 3 gerak dasar basket. Nomor 10. Sebutkan 3 cara melakukan passing dalam permainan basket. Sebutkan 3 cara melakukan passing dalam permainan basket. Oke, itu tadi soal-soal tentang basket. Sekarang kita menginjak ke soal PJOK, yaitu rondes. Nomor 1. Panjang sisi lapangan rondes yaitu A. 5 meter, B. 10 meter, C. 15 meter, D. 20 meter. Panjang sisi lapangan rondes yaitu 5 meter, 10 meter, 15 meter, atau 20 meter. Nomor 2. Ketika melempar bola tangan di ayun, B. tekuk, C. lurus, D. buka. Ketika melempar bola tangan di ayun, tekuk, lurus, atau buka. Nomor 3. Untuk memperoleh kemenangan pada permainan rondes, dibutuhkan kerjasama seluruh anggota tim. Kemenangan satu regu rondes ditentukan oleh A. perolehan nilai terbanyak, B. penangkapan bola terbanyak, C. memukul bola terjauh, D. mematikan lawan sebanyak-banyaknya. Untuk memperoleh kemenangan pada permainan rondes dibutuhkan kerjasama seluruh anggota tim. Kemenangan satu regu rondes ditentukan oleh perolehan nilai terbanyak, penangkapan bola terbanyak, memukul bola terjauh, atau mematikan lawan sebanyak-banyaknya. Nomor 4. Gambar di samping orang sedang melakukan A. menangkap bola datar, B. menangkap bola menyusur tanah, C. menangkap bola lambung, D. menangkap bola rendah. Gambar di samping orang sedang melakukan menangkap bola datar, menangkap bola menyusur tanah, menangkap bola lambung, atau menangkap bola rendah. Nomor 5. Menangkap bola lambung, posisi jari A. tertutup menghadap ke bawah, B. terbuka dan menghadap ke atas, C. terbuka dan menghadap ke bawah, D. tertutup dan menghadap ke atas. Menangkap bola lambung, posisi jari tertutup menghadap ke bawah, terbuka dan menangkap ke atas, terbuka dan menghadap ke bawah, tertutup dan menghadap ke atas. Nomor 6. Soal isian. Rondes adalah permainan bola titik-titik. Rondes adalah permainan bola titik-titik. Nomor 7. Jumlah pemain rondes satu regu yaitu titik-titik. Jumlah pemain rondes satu regu yaitu titik-titik. Nomor 8. Mematikan lawan dengan memegang bola dan sampai terlebih dahulu pada base, yaitu mematikan lawan dengan cara titik-titik. Mematikan lawan dengan memegang bola dan sampai terlebih dahulu pada base, yaitu mematikan lawan dengan cara titik-titik. Soal uraian nomor 9.
Untuk dapat memainkan permainan rondes diperlukan gerak dasar permainan rondes. Sebutkan 3 gerak dasar permainan rondes. Untuk dapat memainkan permainan rondes diperlukan gerak dasar permainan rondes. Sebutkan 3 gerak dasar permainan rondes. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan base, pitcher, dan home run? Apa yang dimaksud dengan base, pitcher, dan home run? Kita masuk ke soal PJOK atletik. Di bawah ini yang termasuk nomor lempar adalah A. Lari 100 meter, B. Estafet, C. Lompat tinggi, D. Lontar martil. Di bawah ini yang termasuk nomor lempar adalah A. Lari 100 meter, estafet, lompat tinggi, atau lontar martil. Lanjut, nomor 2. Pada saat berlari sprint, gerakan kaki dan ayunan tangan sangat berpengaruh dalam mencapai kecepatan yang optimal. Lengan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Kedua lengan fleksibel membentuk sudut titik-titik derajat. A. 45, B. 90, C. 180, D. 360 derajat. Pada saat berlari sprint, gerakan kaki dan ayunan tangan sangat berpengaruh dalam mencapai kecepatan yang optimal. Lengan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Kedua lengan fleksibel membentuk sudut 45, 90, 180, 360 derajat. Nomor 3. Salah satu gaya tolak peluru adalah ortodok, butterfly, dolphin, backhand. Salah satu gaya tolak peluru adalah A. Ortodok, B. Butterfly, C. Dolphin, atau D. Backhand. Nomor 4. Pada lari estafet yang digunakan pelari kedua sampai keempat adalah A. Jongkok, B. Berdiri, C. Panjang, D. Melayang. Pada lari estafet yang digunakan start pelari kedua sampai keempat adalah jongkok, berdiri, panjang, atau melayang. Soal nomor 5. Sebelum melakukan gerakan atletik, agar tidak cedera, sebaiknya melakukan gerakan A. Persiapan, B. Pemanasan, C. Berlari, D. Pendinginan. Sebelum melakukan gerakan atletik agar tidak cedera, sebaiknya melakukan gerakan A. Persiapan, B. Pemanasan, C. Berlari, D. Pendinginan. Soal isian nomor 6. Kepanjangan dari pasi yaitu titik-titik. Lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Olahraga tolak peluru sangat memerlukan kekuatan otot titik-titik. Olahraga tolak peluru sangat memerlukan kekuatan otot titik-titik. Nomor 8. Dalam penyerahan tongkat estafet dilakukan pada daerah serah terima yang berjarak titik-titik meter.
Dalam penyerahan tongkat estafet dilakukan pada penyerahan serah terima yang berjarak titik-titik meter. Nomor 9. Sebutkan 3 nomor lempar pada perlombaan resmi atletik. Sebutkan 3 nomor lempar pada perlombaan resmi atletik. Nomor 10. Apa maksud dari atletik disebut Matter of Sport? Apa maksud dari atletik disebut Matter of Sport? Oke, kita masuk soal pencak silat. Kita mulai. Soal yang pertama. Di bawah ini yang tidak termasuk gerakan pencak silat yaitu A. Lari, B. Elakan, C. Tangkisan, D. Tendangan. Di bawah ini yang tidak termasuk gerakan pencak silat yaitu lari, elakan, tangkisan, atau tendangan. Nomor 2. Teknik pembelaan dengan melakukan kontak dengan lawan disebut A. Pukulan, B. Tendangan, C. Tangkisan, D. Elakan. Teknik pembelaan melakukan kontak dengan lawan disebut pukulan, tendangan, tangkisan, atau elakan. Nomor 3. Penyerangan menggunakan kaki dan mengenai sasaran tertentu pada tubuh lawan disebut A. Tendangan, B. Elakan, C. Tangkisan, D. Pukulan. Penyerangan menggunakan kaki dan mengenai sasaran tertentu pada tubuh lawan disebut tendangan, elakan, tangkisan, atau pukulan. Nomor 4. Olahraga pencak silat tidak boleh dipergunakan untuk A. Olahraga, B. Kejahatan, C. Bela diri, D. Kesenian. Olahraga pencak silat tidak boleh dipergunakan untuk olahraga, kejahatan, bela diri, atau pencak silat. Nomor 5. Induk organisasi pencak silat nasional adalah A. PSSI, B. PRSI, C. IPSI, D. PVSI. Induk organisasi pencak silat nasional adalah PSSI, PRSI, IPSI, atau PVSI. Masuk ke soal isian. Nomor 6. Seni bela diri pencak silat berasal dari titik-titik. Seni bela diri pencak silat berasal dari titik-titik. Nomor 7. Melakukan serangan dengan menggunakan kaki disebut titik-titik. Melakukan serangan dengan menggunakan kaki disebut titik-titik. Nomor 8. Teknik pembelaan dengan tidak melakukan kontak dengan lawan disebut titik-titik. Teknik pembelaan tidak melakukan kontak dengan lawan disebut titik-titik. Nomor 9. Sebutkan 3 contoh aliran perguruan tinggi silat di Indonesia. Sebutkan 3 contoh aliran perguruan tinggi silat di Indonesia. Nomor 10. Sebutkan 3 macam tendangan pada seni bela diri pencak silat.
Sebutkan 3 macam tendangan pada seni bela diri pencak silat. Oke, kita masuk ke soal kebugaran jasmani. Kita mulai. Pilihan ganda nomor 1, kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti disebut A. Kekuatan, B. Daya tahan, C. Kecepatan, D. Kelentukan. Kemampuan jantung untuk membuat darah dan paru-paru untuk melakukan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti disebut kekuatan, daya tahan, kecepatan, atau kelentukan. Nomor 2. Lari kecil-kecil meninggalkan tempat untuk meningkatkan daya tahan disebut A. Sprint, B. Jogging, C. Zigzag, D. Shuttle run. Lari kecil-kecil meninggalkan tempat untuk meningkatkan daya tahan disebut sprint, jogging, zigzag, atau shuttle run. Nomor 3. Di bawah ini yang termasuk dalam latihan untuk komponen daya tahan yaitu A. Sit up, B. Back up, C. Jogging, D. Pull up. Di bawah ini yang termasuk dalam latihan untuk komponen daya tahan yaitu sit up, back up, jogging, atau pull up. Nomor 4. Alat untuk mengukur kecepatan lari sprint disebut Alat untuk mengukur kecepatan lari disebut A. Roll meter, B. Stopwatch, C. Peluit, D. Penggaris. Lanjut, nomor 5. Di bawah ini yang termasuk gerakan melatih kekuatan otot perut yaitu A. Sit up, B. Back up, C. Pull up, D. Push up. Di bawah ini yang termasuk gerakan melatih kekuatan otot perut yaitu sit up, back up, pull up, atau push up. Kita masuk soal isian. TKJI singkatan dari nomor 6. TKJI singkatan dari titik-titik. Nomor 7. Berlari jarak jauh dalam waktu tertentu untuk melatih titik-titik. Berlari jarak jauh dalam waktu tertentu untuk melatih titik-titik. Nomor 8. Latihan sit up untuk melatih kekuatan otot titik-titik. Latihan sit up untuk melatih kekuatan otot titik-titik. Nomor 9. Sebutkan 3 contoh komponen dari kebugaran jasmani. Sebutkan 3 contoh komponen dari kebugaran jasmani. Nomor 10. Sebutkan 3 contoh latihan daya tahan. Nomor 10. Sebutkan 3 contoh latihan daya tahan. Nomor 10. Sebutkan 3 contoh latihan daya tahan.
Nomor 10. Sebutkan 3 contoh latihan daya tahan. Oke, demikianlah soal-soalnya. Mari kita bahas pembahasan dari soal-soal tadi. Dimulai dari soal pertama. Soal basket. Pembahasannya. Nomor 1. Pencipta permainan basket adalah A. Dr. James Naismith. Jawabannya A. Nomor 2. Salah satu gerak dasar basket adalah menggiring bola. Nama lain menggiring bola basket yaitu dribbling. Dribbling itu memantulkan bola menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Yang penting adalah satu tangan saja. Tidak boleh dua tangan secara langsung. Harus tangan kanan atau tangan kiri, salah satu saja, bergantian tidak apa-apa. Kalau menggunakan tangan dua berarti akan terjadi foul atau pelanggaran. Oke, lanjut. Nomor 3. Lakukan gerak shooting, bola dilempar ke arah jawabannya keranjang. B. Keranjang atau ring basket ya. Biasanya kalau orang-orang itu menyebutnya ring basket atau keranjang basket. Nomor 4. Bentuk lapangan basket adalah C. Persegi panjang. Bentuknya persegi panjang, bukan kotak atau persegi, tapi persegi panjang. Nomor 5. Gambar di samping adalah gerakan chest pass. Ya, chest pass itu adalah passing datar atau setinggi dada. Biasanya itu digunakan untuk melempar atau mengoper teman jarak dekat. Passing ada 3. Yang pertama chest pass, bound pass, dan overhead pass. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, nomor 6. Permainan bola basket menggunakan bola yang berukuran besar. Bola berukuran besar itu meliputi bola basket, sepak bola, voli. Kalau bola kecil itu pasti bola rondes, bola tenis lapangan, bola keepers, itu bola kecil. Oke, lanjut. Nomor 7. Saat melakukan gerakan dribble sambil berlari, jumlah tangan untuk mendribble yaitu 1 tangan. Ya, tadi sudah dibahas, 1 tangan saja mendribble itu bisa tangan kanan atau tangan kiri. Bisa juga dengan bergantian tangan kanan tangan kiri, tapi tidak boleh menggunakan 2 tangan secara bareng, secara bersamaan. Nanti kalau menggunakan tangan secara bersamaan dalam permainan basket akan terjadi foul atau pelanggaran. Oke, seperti itu. Paham? Lanjut ke nomor 8. Pembahasan nomor 8. Untuk menghindari bola direbut dari lawan, dapat melakukan gerakan yang menggunakan satu kaki sebagai poros dan kaki yang lain dapat berputar 360 derajat. Gerakan ini disebut gerakan pivot. Ya, gerakan pivot itu salah satu kaki yang terkuat itu menjadi porosnya dan tidak boleh bergeser sedikit pun. Dan yang kaki satunya itu berputar melindungi bola, ya, melindungi bola agar tidak direbut oleh lawan. Gerakan pivot seperti itu. Oke, nomor 9.
Untuk dapat memainkan permainan basket diperlukan latihan gerak dasar permainan basket. Sebutkan 3 gerak dasar permainan basket. Ini 3: passing, dribbling, shooting. Passing itu adalah mengoper ke teman. Dribbling itu adalah memantul-mantulkan bola menggunakan satu tangan, bisa di tempat atau bisa berjalan sambil berjalan. Shooting itu adalah memasukkan bola ke ring basket. Nah, masih ada lagi yaitu layup, memasukkan bola dengan diawali dengan 3 langkah dulu, kemudian melompat dan masukkan bola ke dalam ring. Dan yang kelima itu masih ada pivot tadi ya, berputar dengan satu kaki sebagai poros dan satu lainnya berputar 360 derajat. Dasar di dalam basket. Oke, ini sebutkan 3 cara melakukan passing dalam permainan basket. Ada yang pertama bounce pass, itu passing pantul atau passing bawah. Passingnya itu dipantulkan kemudian ke arah teman, mengarah ke arah teman. Biasanya digunakan untuk jarak dekat juga. Chest pass itu adalah passing setinggi dada atau datar. Itu juga digunakan untuk mengoper teman dengan jarak dekat. Juga ada overhead pass. Overhead pass itu adalah passing di atas kepala. Ini digunakan saat mengoper teman yang jaraknya jauh. Ya, tujuannya agar tidak tertangkap atau terkena atau direbut oleh lawan. Makanya overhead pass jauh. Tadi pembahasan basket, sekarang kita masuk pembahasan rondes. Nomor 1, panjang sisi lapangan rondes yaitu C 15 meter ya. Jarak lapangan rondes itu berbentuk segi 5. Setiap sisi dari base 1 sampai base 5 itu jaraknya 15 meter dan membentuk segi 5. Nomor 2, ketika melempar bola tangan di titik-titik ayun, jawabannya diayun. Yang melempar bola itu tangannya diayun sekuat-kuatnya sampai ke arah tujuan. Kalau jauh sekuat-kuatnya, tapi kalau dekat ya pelan saja, yang penting sesuai targetnya yang diinginkan. Biar temannya yang menerima itu mudah menerima bola. Nomor 3, untuk memperoleh kemenangan pada permainan rondes dibutuhkan kerjasama seluruh anggota tim. Kemenangan satu regu rondes ditentukan oleh, jawabannya A, perolehan nilai terbanyak. Jadi setiap pemain itu setiap melakukan pukulan kemudian bisa lari dan kembali ke ruang bebas itu dapat nilai, namanya home run. Kalau semakin banyak home run itu berarti kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan. Carilah nilai sebanyak-banyaknya dalam permainan rondes untuk memperoleh kemenangan di dalam tim. Oke, kita lanjut pembahasan nomor 4. Gambar di samping orang sedang melakukan C, menangkap bola lambung. Itu bolanya dari arah lambung ya, atas kemudian ke bawah langsung ditangkap oleh seorang anak-anak ini ya. Tangannya dibuka itu seperti mulut buaya dan kemudian saat bolanya datang itu langsung ditangkap ya, menggunakan 2 tangan, buka lebar ke atas. Pembahasan nomor 5, menangkap bola lambung, posisi jari B terbuka dan menghadap ke atas ya, seperti gambar tadi ya, itu membuka, terbuka dan menghadap ke atas seperti mulut buaya.
Oke, kita lanjut ke soal isian atau pembahasan isian. Rondes adalah permainan bola kecil. Ya, tadi sudah saya jelaskan, permainan bola itu dibagi menjadi dua, yaitu permainan bola besar dan bola kecil. Kalau yang bola kecil ini adalah rondes, kasti, keepers, tenis lapangan, pingpong, dan lain-lain. Kalau bola besar ada sepak bola, bola voli, basket, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nomor 7. Jumlah pemain rondes satu regu yaitu 12 orang. Pemain rondes itu satu regu 12 orang. Dan memukulnya itu adalah satu-satu, dan setiap base tidak boleh diisi lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti akan terjadi mati. Nomor 8. Mematikan lawan dengan memegang bola dan sampai terlebih dahulu pada base, yaitu mematikan lawan dengan cara membakar. Ya, di sini adalah saat lawan membawa bola, menangkap bola, kemudian lari ke arah base dan menginjak base, kemudian lawannya datang, itu terjadi membakar. Ada dua cara mematikan. Yang pertama membakar, yang kedua mengetik. Mengetik itu adalah menyentuhkan bola ke lawan dulu, kemudian baru dibakar. Kalau mengetik seperti itu, kalau membakar bisa dilihat. Nomor 9. Untuk dapat memainkan permainan rondes diperlukan gerak dasar permainan rondes. Sebutkan 3 gerak dasar permainan rondes. Yang pertama itu memukul, tentu saja itu pemain rondes itu memukul itu penting sekali. Kemudian melempar, 3 menangkap, ada berlari juga. Nah, ini satu rangkaian. Saat memukul, kemudian berlari itu juga termasuk teknik dasar. Dan yang menjaga itu menangkap, kemudian langsung melempar, itu semuanya ada di situ. Teknik dasar permainan rondes. Lanjut, nomor 10. Apa yang dimaksud dengan base, pitcher, dan home run? Yang pertama base dulu. Base yaitu tempat hinggap bagi pemukul dan pelari. Base di sini ada 5 base, base 1 sampai base 5 membentuk segi 5. Ya, untuk menghinggap atau berhenti pelari. 2. Pitcher yaitu pelambung dari regu penjaga. Pitcher ini adalah pelambung. Biasanya tempatnya itu di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Tugasnya melempar ke arah pemukul. Lanjut, home run yaitu pemukul dengan pukulannya sendiri dapat kembali ke ruang bebas tanpa berhenti. Pemukul pertama memukul bola sejauh-jauhnya, kemudian dia berlari dari base 1, base 2, kemudian base 3, base 4, dan kembali lagi ke base 5, masuk ke ruang bebas lagi tanpa berhenti. Itu akan mendapatkan home run, nilainya 6. Tapi jangan lupa harus diinjak dulu setiap base. Kalau tidak diinjak akan terjadi mati 1. Dan yang mendapatkan angka adalah lawan. Kalau lawan sudah mendapatkan mati 6 kali, berarti akan terjadi pergantian bebas. Makanya hati-hati, harus dipahami dulu dalam bermain rondes. Jangan asal-asalan, harus ada bimbingan dari Bapak Ibu guru. Kita masuk ke soal pembahasan atletik. Nomor 1.
Di bawah ini yang termasuk nomor lempar adalah jawabannya D, lontar martil. Ya, lempar itu ada 4. Yang pertama lempar lembing, yang kedua lempar cakram, yang ketiga tolak peluru, yang keempat lontar martil. Yang ada di soal ini adalah lontar martil. Jawabannya D. Nomor 2, pada saat berlari sprint, gerakan kaki dan ayunan tangan sangat berpengaruh dalam mencapai kecepatan yang optimal. Lengan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Kedua lengan fleksibel membentuk sudut 90 derajat. Jawabannya B, membentuk 90 derajat, ayunannya fleksibel. Lanjut, nomor 3. Salah satu gaya tolak peluru adalah ortodok. Jawabannya adalah ortodok. Oke, nomor 4. Pada lari estafet yang digunakan pelari kedua sampai keempat adalah start melayang. Jawabannya D. Start nomor pertama itu adalah start jongkok, kemudian dilanjutkan 2, 3, dan 4 adalah start melayang. Tujuannya saat menerima tongkat estafet langsung bisa berlari. Nomor 5. Sebelum melakukan gerakan atletik, agar tidak cedera sebaiknya melakukan gerakan pemanasan. B, tentu saja tidak hanya atletik tapi seluruh olahraga. Jika sebelum olahraga itu harus melakukan pemanasan. Tahapan dalam olahraga itu ada 3. Yang pertama pemanasan, yang kedua inti, dan yang ketiga adalah pendinginan. Jika melakukan 3 tahapan itu dalam berolahraga, berarti akan tenang, akan lancar, dan tidak mudah sakit atau cedera. Jika sehari melakukan olahraga, pemanasannya juga 1. Bagaimana jika 7 kali melaksanakan olahraga? Pemanasannya apa hanya 1 kali? Bukan, tetap 7 kali pemanasan. Sebelum olahraga diawali dengan pemanasan. Pemanasan itu penting, fungsinya untuk mencegah cedera. Nomor 6. Kepanjangan dari PASI yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Induk Organisasi Nasional Atletik yaitu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nomor 7. Olahraga tolak peluru sangat memerlukan kekuatan otot tangan atau lengan, tidak apa-apa ya. Tolak peluru ditempelkan di rahang sini antara telinga dan leher, dekat leher ditempelkan, kemudian didorong kekuatan dengan otot tangan atau lengan sekuat-kuatnya, bukan dilempar ya, tapi didorong. Oke, nomor 8. Dalam penyerahan tongkat estafet dilakukan pada daerah serah terima yang berjarak 20 meter. Jadi sebelum penyerahan tongkat estafet itu ada jaraknya dulu. Ya, jaraknya 20 meter. Untuk pelari bersiap-siap memberikan, dan untuk yang menerima itu bersiap-siap di tempatnya. Nah, kemudian seperti ini. Oke, lanjut nomor 9. Sebutkan 3 nomor lempar pada perlombaan resmi atletik. Nah, ini yang pertama lempar lembing, kemudian tolak peluru, dan yang ketiga lempar cakram. Masih ada satu lagi yaitu lontar martil.
seperti soal yang di pilihan ganda tadi ya. Lanjut, apa maksud dari atletik disebut matter of sport? Matter of sport adalah induk dari segala cabang olahraga. Maksudnya adalah setiap olahraga pasti menggunakan dasar-dasar atletik. Dasar-dasar atletik itu apa saja toh? Ada lari, lempar, lompat, jalan. Kita buktikan sepak bola ada larinya ndak, ada jalannya ndak, ada lompatnya ndak, ada semua. Basket ada lompatnya ndak, ada. Pasti ada larinya ndak, ada. Ya, makanya atletik bisa disebut matter of sport. Matter of sport adalah induk dari segala cabang olahraga. Itu ya. Oke, sampai di sini atletik. Kita masuk ke pembahasan soal pencak silat. Nomor 1, di bawah ini yang tidak termasuk gerakan pencak silat yaitu lari. Jelas, pencak silat itu larinya jarang sekali ataupun tidak ada. Yang ada tangkisan, terus tendangan, elakan, guntingan, dan lain-lain. Pukulan juga ada. Oke, lanjut. Nomor 2, teknik pembelaan dengan melakukan kontak dengan lawan disebut tangkisan. Ya, saat lawan menyerang, kemudian kita melawan dengan kontak. Saat dipukul kita tangkis. Itu namanya tangkisan. Ya, kalau dipukul kita tidak melawan dan menghindar, itu hindaran atau elakan. Oke, nomor 3, penyerangan menggunakan kaki dan mengenai sasaran tertentu pada tubuh lawan disebut jelas tendangan. Ya, tendangan itu ada tendangan gajul, ada tendangan jejak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Olahraga pencak silat tidak boleh dipergunakan untuk jelas kejahatan, itu tidak boleh karena sudah termasuk kriminal. Yang namanya pencak silat itu fungsinya untuk melindungi diri, untuk kesenian, untuk berolahraga, untuk mengontrol emosi. Tuh. Kalau untuk kejahatan tidak boleh. Nomor 5, induk organisasi pencak silat nasional adalah IPSI. Artinya Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut. Nomor 6, seni bela diri pencak silat berasal dari negara Indonesia. Tentu saja ini adalah seni bela diri dari Indonesia, asli Indonesia, olahraga asli Indonesia yaitu pencak silat. Sudah banyak sekali para atlet-atlet pencak silat menyumbangkan emas bagi negara Indonesia. Ini harus dijaga, harus dilestarikan, dan harus dikembangkan lagi. Jangan sampai kalah dengan negara-negara lain. Nomor 7, melakukan serangan dengan menggunakan kaki disebut jelas tendangan. Nah, tendangan bisa, guntingan juga bisa, tapi di sini kita ke fokus ke tendangan. Nomor 8, teknik pembelaan dengan tidak melakukan kontak dengan lawan disebut hindaran atau elakan. Nah, tadi sudah saya bahas ya. Teknik pembelaan tidak melakukan kontak dengan lawan, menghindar atau mengelak.
Tapi kalau lawan menyerang kemudian menangkis itu menggunakan kontak disebut tangkisan. Nomor 9. Sebutkan 3 contoh aliran perguruan tinggi silat di Indonesia. Sebutkan 3 contoh aliran perguruan tinggi silat di Indonesia. Banyak sekali, ini hanya saya sebutkan 3. Yang pertama, Persaudaraan Setiahati Teratai, Pencak Silat Tapak Suci, Pencak Silat Merpati Putih. Atau Persaudaraan Setiahati Teratai itu bisa disingkat SH. Tapi kalau untuk Tapak Suci bisa disingkat TS. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi, ada Kerasakti dan lain-lain. Oke, nomor 10. Sebutkan 3 macam tendangan pada seni bela diri pencak silat. Nah, ini yang pertama tendangan lurus, yang kedua tendangan jejak, dan yang ketiga tendangan gajul. Ini adalah penyerangan. Kita masuk ke kebugaran jasmani. Pembahasan kebugaran jasmani. Yang pertama, kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru, melakukan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti disebut daya tahan. Jelas. Ya, ini jelas daya tahan. Ada melakukan kerja kontraksi dalam waktu yang lama dan tidak kelelahan, berarti daya tahannya kuat. Melatih daya tahan. Nomor 2. Lari kecil-kecil meninggalkan tempat untuk meningkatkan daya tahan disebut jogging. Ya, lari kecil-kecil pelan-pelan itu jogging. Kalau lari cepat itu sprint. Lari kecil-kecil meninggalkan tempat itu jogging. Nomor 3. Di bawah ini yang termasuk dalam latihan untuk komponen daya tahan yaitu jogging. Jogging itu adalah latihan komponen untuk daya tahan. Jogging dalam jarak jauh, intinya agar daya tahannya kuat. Nomor 4. Alat untuk mengukur kecepatan lari disebut stopwatch. Nomor 5. Di bawah ini yang termasuk gerakan melatih kekuatan otot perut yaitu sit up. Untuk otot perut sit up, tapi kalau untuk otot punggung itu adalah back up, lawan dari sit up. Kemudian untuk lengan, tangan itu bisa pull up. Kalau dada atau lengan itu bisa dengan push up. Masuk ke soal isian. TKJI singkatan dari Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. Ya, TKJI itu singkatannya dari Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. Oke. Nomor 7. Berlari jarak jauh dalam waktu tertentu untuk melatih daya tahan. Nomor 8. Latihan sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, tadi sudah dijelaskan, sit up itu untuk otot perut. Kalau back up itu untuk otot punggung. Kalau push up itu untuk dada dan lengan. Kalau pull up itu untuk tangan, lengan. Itu kekuatan semua. Lanjut nomor 9. Sebutkan 3 contoh komponen dari kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan, yang kedua kecepatan, yang ketiga daya tahan, masih ada kelentukan dan lain-lain. Untuk kekuatan biasanya bisa latihan dengan sit up,
push up, back up, pull up. Untuk kecepatan bisa dilakukan latihan dengan lari sprint, lari zigzag, atau lari salteran bolak-balik. Lari sprint itu jarak pendek cepat, kalau lari zigzag itu adalah belak-belok, kalau salteran itu lari bolak-balik. Kemudian yang ketiga adalah daya tahan. Kalau daya tahan itu adalah jelas jogging dengan jarak yang jauh, itu bisa melatih daya tahan tubuh kita. Itu tadi ada tambahan keempat, kelentukan. Kelentukan itu ya latihannya seperti senam lantai, itu bisa melatih kelentukan, sikap lilin, kayang, roll depan, roll belakang, lompat harimau, meroda, itu kelentukan semua. Cium lutut. Oke. Nomor 10, sebutkan 3 contoh latihan daya tahan. Nah, ini yang pertama jogging jarak jauh, ini untuk melatih daya tahan tubuh. Nah, yang kedua skipping, juga untuk melatih daya tahan tubuh. Skipping itu apa ya, uding, kalau bahasa Jawanya itu uding. Yang ketiga adalah renang. Nah, renang itu juga bagus sekali. Kalau saat olahraga renang itu semuanya bergerak, tangan, kaki, kepala itu bergerak semua, napas itu bergerak semua. Bagus sekali untuk daya tahan. Dan untuk terapi juga bagus jika punya cedera tentang otot, terapinya bisa menggunakan renang ini. Selain sepedaan, renang juga bagus untuk terapi bagi otot-otot yang cedera. Demikianlah soal dan pembahasan penilaian akhir semester atau ujian akhir semester PJOK. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Silahkan dipelajari, dipahami. Kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.